Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margo Kumoro Rastoto dengan NIM 20 30 30 70 2107. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Di sini kita akan membahas tentang organisasi administrasi internasional, lebih tepatnya tentang Relationship with Other IOS dan Responsibility Issues dengan dosen pengampu Ibu Yunita Asmawati, SIP, MAP. Baik, langsung saja. Kerjasama iOS dalam bantuan pembangunan global. Kerjasama sering berusaha untuk mengekang efisiensi dan khususnya sehubungan dengan alokasi sumber daya. Itu menimbulkan bandel rumit dan cepat berubah dari relationship seperti misalnya di bidang bantuan pembangunan. Komisi Hukum Internasional mencoba untuk bergulat dengan masalah ini dalam artikel tentang tanggung jawab organisasi internasional yang diadopsi pada tahun 2011. Sejak awal, pengakuan bahwa organisasi internasional dapat dikenakan tanggung jawab dalam kaitannya dengan perilaku selain sendiri, terutama dalam kasus-kasus yang dijabarkan dalam bab 4 dalam artikel. Mengantar konsep tanggung jawab yang lebih seimbang dan berpotensi lebih ambisius daripada yang setara di bidang tanggung jawab negara. Hal ini lebih balance karena tanggung jawab yang diperoleh berdiri pada pijakan yang sama dengan tanggung jawab atas tindakan sendiri. Sementara ini adalah pengecualian belaka dalam artikel tentang tanggung jawab negara IT yang ILC diadopsi pada tahun 2001 dalam konteks kerangka hukum kemitraan. Model tanggung jawab yang diperoleh datang ke pikiran pertama, tetapi tanggung jawab independen juga patut mendapat perhatian. Salah satu tanggung jawab organisasi internasional mitra dapat timbul dari satu tindakan salah yang disebabkan oleh lebih dari satu organisasi, dari jumlah tindakan salah individu yang berbeda dari dua atau lebih organisasi, serta dari kontribusi satu organisasi internasional hingga perilaku yang salah dari yang lain. Dalam panorama kemitraan yang luas, kategori tanggung jawab independen dapat terbukti berharga untuk mengatasi salah satu bentuk kolaborasi yang paling penting di antara lembaga keuangan internasional, yaitu pembiayaan bersama proyek. Namun, terlepas dari konsensus yang jelas, tanggung jawab yang diperoleh hampir tidak mudah. Kemudian berikutnya kerjasama iOS terhadap isu perdamaian dan keamanan global. Hubungan hukum dan operasional antara Dewan Keamanan PBB dan organisasi regional telah berkembang di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Ini memiliki implikasi dalam hal pembagian tanggung jawab antara PBB dan organisasi regional. Akhir Perang Dingin antara AKOMPA yang dilihat oleh reaksi DK PBB dan penguatan penggunaan isasi organ regional di lingkungan baru untuk eksekusi kekuatan koersif yang didesentralisasi. Selain itu, kurangnya sumber daya keuangan dan militer tersedia untuk Dewan untuk pelaksanaan sistem keamanan kolektif telah menyebabkan badan ini untuk beralih lebih sering ke organisasi regional untuk berbagai beban tanggung jawab ini. Pragmatisme DKPB telah mencegah munculnya ketegangan antar PBB dan organisasi regional. Selanjutnya, kerjasama PES dan perdamaian keamanan global. Praktik DKPBB di bidang yang sangat
politis ini menanggung risiko menciptakan kebingungan konseptual yang berimplikasi pada analisis keterkaitan antara lembaga-lembaga hukum. Kebingungan ini diperparah oleh misalnya munculnya model hibrida kerjasama antar PBB dan organisasi regional. Bahkan PBB dan organisasi regional mungkin menemukan diri mereka dalam situasi yang membutuhkan kerjasama yang erat. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara dua jenis operasi, yaitu latihan universitas komando, kontrol dan orientasi operasi di bidang operasi hibrida, dan pemerintah dan kontrol operasi yang disediakan secara berpisah untuk operasi lain, memiliki implikasi untuk penerapan sistem tanggung jawab disediakan secara terpisah untuk operasi lain, memiliki implikasi untuk penerapan sistem tanggung jawab bersama atau otonom. Kita juga harus mencatat bahwa kompleks hubungan antara PBB dan organisasi regional dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional membuat opsi tanggung jawab bersama semakin masuk akal. Dalam laporannya tentang responsibility organisasi internasional, pelapor khusus Giorgio Gaja menawarkan beberapa contoh skenario semacam itu. Dia meningkatkan kemungkinan tanggung jawab bersama dalam kasus operasi yang dilakukan oleh organisasi internasional di mana organisasi lain telah berkontribusi pada perancangan atau pelaksanaan aksi militer. Skenario ini dapat diterapkan dalam kasus operasi bersama oleh PBB dan organisasi regional atau sebagai bagian dari operasi hibrida, seperti Darfur. Oke, berikutnya. Urgensi iOS dalam tanggung jawabnya dan hubungannya terhadap dua isu sebelumnya. Baik. Di bidang perdamaian dan keamanan telah berkontribusi pada munculnya isu-isu tanggung jawab yang rumit. Apakah tanggung jawab bersama menguatkan kerjasama kelembagaan dan operasional menciptakan masalah hukum baru dan hukum yang berlaku untuk hubungan dengan organisasi lain. Tanggung jawab bersama organisasi internasional dapat muncul dari satu tindakan salah yang juga dilakukan oleh lebih dari satu organisasi, dari jumlah dua organisasi atau lebih yang berbeda tidak secara langsung, serta dari sumbangan organisasi internasional hingga perilaku orang lain. Dalam pandangan yang luas, kategori tanggung jawab yang independen mungkin terbukti berharga untuk mengatasi salah satu bentuk kolaborasi paling umum di antara lembaga keuangan internasional, baik pembiayaan proyek bersama. Pilihan lain untuk membingkai hubungan antara dua atau lebih organisasi mitra pada sebuah artikel tentang tanggung jawab organisasi internasional adalah untuk mengaitkan tanggung jawab organisasi dengan tindakan orang lain di berbagai ketentuan yang dipertanyakan, yaitu pada artikel sebelumnya. Belum menimbulkan banyak perbedaan asumsi yang tersebar luas bahwa organisasi internasional dapat mengemban tanggung jawab tentang harus dikaitkan dengan tindakan negara atau organisasi lainnya. Namun, terlepas dari kesepakatan yang jelas, tanggung jawab yang diperoleh bukanlah hal yang langsung. Keadaan gimana itu muncul dan konsekuensi sebagian besar tetap belum berkembang dalam bayangan paradigma tanggung jawab independen yang dominan. Oke, yang berikutnya, isu perdamaian dan keamanan internasional merupakan hak politis yang pemanfaatannya berdampak strategis terhadap posisi Indonesia dalam konstelasi politik dunia. Isu ini juga berkaitan erat dengan aspek kemanusiaan yang seringkali menjadi bagian tidak terpisahkan. Contoh kontribusi Indonesia pada rangkaian isu ini terlihat
dari tingginya intensi pengiriman kontingen Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019 hingga 2020, serta sebagai prakarsa dan endorsement Indonesia terhadap upaya resolusi konflik secara damai serta peran kunci Indonesia dalam berbagai investasi terhadap krisis kemanusiaan dan pemanfaatan platform terakhir melalui mekanisme ASEAN dalam mendorong implementasi 5EC atau 5 poin konsensus untuk menanggulangi krisis politik di Myanmar. Oke. Organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat terbangsa sebagai wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Organisasi internasional dalam menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu organisasi kerjasama yang dilengkapi dengan organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di antara mereka. PBB sebagai platform organisasi internasional yang terbesar diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian sengketa negara anggota sesuai dengan fungsinya sebagai organisasi internasional yang melindungi perdamaian dan keamanan dunia, seperti yang tertuang dalam piagam PBB yang pada hakikatnya menekan upaya secara damai dan penyelesaian sengketa negara anggotanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Maaf jika saya ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.